Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa, mari kita hadiahkan salawat baringan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menyampaikan tentang hadis tentang sikap seorang muslim. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulhadi MAG. Sebelumnya, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM 2214020067, mahasiswa Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan, memaparkan penjelasan hadis tentang sikap seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Hadis ini berasal dari Aisyah. Langsung saja kepada pembahasan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyata radhiyallahu anha qalat, astadzana rahtun minal yahudi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaikum. Faqalas Aisyata bal alaikum assamu la'natu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma ma qalu. Qala qad qultu wa alaikum. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi Wad-Darimi. Terjemahan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, meminta izin sekelompok Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, kecelakaan atasmu. Kemudian Aisyah berkata, bukan kami yang celaka, tetapi kamu, dan laknat bagimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Aisyah berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Nabi menjawab, aku mendengar dan aku menjawab atas bagimu juga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi.
Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu semoga Allah meridhoinya. Astadzana ra'dun minal yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka meminta izin sekelompok dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaikum. Mereka berkata, kecelakaan atasmu. Faqalat Aisyatu bal alaikum assamu wa la'natu. Maka Aisyah berkata, bukan kami yang celaka, tetapi kamu dan laknat bagimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala urusannya. Qalat alam tasma. Maqalu, Aisyah berkata kepada Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Qala qad qultu wa alaikum. Nabi berkata, sungguh aku telah menjawab, wa alaikum, atas kamu juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi. Untuk penjelasan hadis, penjelasan hadis ini tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim dalam hal ini berperilaku tidak baik kepada kaum muslimin. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan ada sekelompok orang Yahudi yang meminta izin mereka meminta izin kepada Rasulullah ketika mereka berpapasan dengan Nabi. Kemudian mereka berkata menegur Nabi dengan mengucapkan assalamualaikum, kecelakaan atasmu. Bertujuan mereka mengatakan hal tersebut bertujuan untuk mengejek Nabi dengan mengatakan kecelakaan atasmu. Dalam hal ini Aisyah tidak bisa menerima perlakuan orang-orang Yahudi tersebut. Aisyah marah dan ia menjawab, bal alaikum assamu wa la'natuh. Bukan kaum muslim yang celaka, tapi kamu. Aisyah menjawab, membalas perkataan dari orang-orang Yahudi tadi dengan mengatakan bal alaikum assamu wa la'natu. Bukan kami yang celaka, tapi kamu dan laknat bagimu. Jadi mereka menyumpahi satu, sedangkan Aisyah membalas dua, yaitu dengan mengatakan bukan kami yang celaka, tetapi kamu dan laknat bagimu. Mendengar kenyataan apa yang dikatakan Aisyah, Rasul menegur Aisyah dengan berkata, wahai Aisyah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah berlemah lembut dalam menghadapi segala urusan. Jadi di sini Aisyah ditegur oleh Rasulullah. Pada awalnya Aisyah tidak terima dan mengatakan, kenapa engkau mengalah menyalahkanku? Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Lalu Rasulullah menjawab,
saya sudah mendengar apa yang mereka katakan dengan wa'alaikum. Jadi dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin ketika mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang non muslim, maka kita tidak perlu berlebih-lebihan dalam menghadapinya seperti yang dilakukan oleh Aisyah, tetapi lakukanlah apa yang telah Rasul contohkan. Ini menunjukkan bahwa orang muslim tidak suka berantem atau berkelahi. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita dengan janganlah sesekali kita membalas dengan berlebih-lebihan terhadap sikap orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Di sini Nabi menyarankan atau mencontohkan kepada Aisyah untuk jangan mengikuti apa yang telah atau menjawab atau apalagi dengan mencela kembali perkataan dari orang-orang Yahudi tersebut. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berlemah lembut, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hal tersebut. Karena Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan. Untuk selanjutnya kaitan hadis ini dengan pendidikan. Untuk kaitan hadis ini dengan pendidikan sangat banyak yang dapat kita pahami. Dengan hadis ini mengajarkan tentang sikap terhadap orang-orang non-muslim. Hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat dalam kehidupan, yaitu dengan saling bertoleransi dalam beragama dan bisa bersabar dalam hal yang kontroversi dalam kelompok yang berbeda. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk bersosialisasi atau bermasyarakat antar umat yang berbeda agama. Hadis ini menjelaskan, dan hadis ini menyuruh kita untuk selalu bersabar. Janganlah sesekali kita membalas seluruh apa yang orang perbuat terhadap kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalulah bersabar. Nabi pun begitu. Sehingga hadis ini sangat penting untuk proses pendidikan, karena di sini mengajarkan untuk kita untuk selalu bersabar dalam untuk selalu bersabar dan tabah. Yang kedua yaitu di sini berbicara tentang pendidikan keluarga, di mana di dalam hadis ini yaitu Nabi mengajarkan dan memberi nasihat kepada Aisyah ketika ada yang keliru dan mana yang baik. Dia di sini mengajarkan kita tentang pendidikan kekeluargaan, di mana dalam hadis ini yaitu Nabi mengajarkan dan memberi nasihat kepada Aisyah ketika ada yang keliru dan mana yang baik. Mungkin itu penjelasan singkat tentang hadis sikap seorang muslim. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan jengkel,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.